Musa waktu dia berumur 80 tahun sudah tua. Waktu dia sudah berusia 80 tahun, Tuhan datangin dia. Tuhan bilang sama Musa, "Musa, sekarang engkau pulang ke negeri Mesir. Lihat di sana bangsamu. Hari ini engkau harus pulang menjadi penyelamat bangsamu, bangsa Israel." Datang Musa bilang, "Aduh Tuhan, bagaimana mungkin? Aku nggak bisa bicara Tuhan. Nanti kalau aku yang membebaskan mereka, kalau mereka nggak percaya, gimana Tuhan?" Bilang kiri kanan, persis kayak kamu bilang. "Gimana Tuhan? Nggak mungkin. Gimana ini Tuhan?" Sampai Tuhan bilang di dalam Keluaran 4 ayat 3. Tuhan berfirman kepadanya, "Apa yang ada di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkan itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkan tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Nah, karena Musa itu adalah orang yang tidak percaya, Tuhan suruh, "Musa, apa yang ada di tanganmu?" Tongkat. Tuhan selalu bekerja dengan apa yang ada pada kita. Tuhan gak pernah bekerja dengan apa yang kita gak punya. Kalau Tuhan bilang, "Apa yang ada di tanganmu?" sama Musa, Musa bilang, "Tongkat." Lalu Tuhan bilang apa? "Lemparkan itu ke tanah." Dia lempar dan jadi ular. Mungkin Tuhan melihat masih ragu-ragu si Musa ini. Nanti kalau baca di ayat berikutnya, Tuhan bilang lagi, "Musa, sekarang ambil tanganmu, masukkan tanganmu ke kantong bajumu." Dimasukkannya, keluarkan. Setelah dikeluarkan Musa, kusta semua tangannya. "Wah, kusta." "Sekarang masukkan lagi," kata Tuhan. Masukkannya lagi. "Sekarang keluarkan lagi." Keluarkannya, pulih kembali. Artinya Tuhan mendemonstrasikan kuasanya kepada Musa, bahwa supaya Musa itu sadar bahwa yang menyuruh dia pergi menyelamatkan bangsa Israel itu bukan Tuhan yang main-main, bukan Tuhan yang gampangan, tapi Tuhan yang luar biasa. Nah, saya bingung. Saya melihat banyak sekali perkara-perkara di Alkitab. Sepertinya Tuhan itu terlalu bertele-tele. Sama dengan ini, ngapain Tuhan suruh Musa, "Apa yang ada di tanganmu? Lempar." Lalu jadi ular. Kenapa Tuhan gak bilang aja, "Tongkat jadi ular." Masih dipegang Musa udah jadi ular. Kan bisa aja kan? Tapi disinilah saya mau mengingatkan kepada kita semua. Ternyata ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Bilang kiri kanan, kerjakan bagianmu, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Kalau waktu itu Musa pegang tongkat itu, lalu Tuhan bilang, "Musa, lempar tongkatmu itu biar jadi ular." Nggak mungkin, jangan main-main. Dan dia tidak lempar, maka tidak akan terjadi mujizat. Waktu dia lempar, dia kerjakan bagiannya, melempar tongkat. Tuhan kerjakan bagian Tuhan, tongkat itu menjadi ular. Bagian kita taat melakukan firman Tuhan, bagian Tuhan memberkati kita, melakukan mujizat dalam hidup kita. Tapi banyak orang gak mau taat, tapi mau mujizat. Banyak orang mau mujizatnya besar, tapi masalahnya maunya kecil. Gak bisa Amang, gak bisa Inang, gak bisa Nandai. Kalau kita mau mengalami mujizat, harus taat. Nah, Musa ini kalau saya bisa bilang dia adalah orang yang benar-benar sudah direncanakan Tuhan. Kenapa? Karena 80 tahun yang lalu seharusnya Musa ini sudah mati. Karena waktu dia lahir keluar peraturan Firaun. Semua anak laki-laki orang Ibrani harus dibunuh. Lalu datanglah bapaknya, dimasukkannya lah ke keranjang-keranjang, ditaruhkannya ke sungai. Waktu putri Firaun mandi, dilihatnya ada anak bayi. Lalu diangkatlah Musa ini, dijadikan anak putri Firaun. Jadi pangeran lah dia. Saudara tahu kalau anak pangeran, anak putri raja itu pasti dididik di istana. Mungkin dia diajari cara memanah, mungkin dia diajari cara manajemen ekonomi, perdagangan, semua tentang kerajaan Musa diajari. Sampai akhirnya dia usia 40 tahun. Dia lihat ada orang Israel ditindas, dia gak tahan, dia hantam orang Mesir itu.
Karena dia takut, dia lari ke padang gurun Median. 40 tahun dia di istana. Setelah dari istana 40 tahun, 40 tahun lagi dia di padang gurun Midian. Lalu umurnya 80 tahun Tuhan menjumpai dia. Saya percaya ada maksud Tuhan di dalam hidup Musa. Hidupnya itu sudah direncanakan oleh Tuhan. Seharusnya dia mati, tapi gara-gara dia tidak jadi mati, dia Tuhan masukkan ke istana. Kenapa? Karena nanti 80 tahun Musa akan menjadi pembebas bangsa Israel. Nanti 80 tahun waktu dia pimpin bangsa Israel, dia akan berhadapan lagi dengan orang istana. Kalau dia 40 tahun di istana, pasti dia udah biasa bicara dengan orang istana. Tata bahasanya, bagaimana cara jalannya, jalurnya, dia udah tahu. Karena dia udah pengalaman 40 tahun di istana. Dan Tuhan juga kasih dia 40 tahun di padang gurun Midian. Mungkin selama 40 tahun itu dia belajar banyak tentang padang gurun. Kalau malam itu dingin sekali, bagaimana cara mengatasinya? Cara kedinginan, mengatasi kedinginan. Mungkin di padang gurun banyak ular kalajengking, bagaimana cara membunuhnya atau membuat perangkap. Dia udah 40 tahun belajar di padang gurun. Kenapa? Karena Tuhan tahu nanti waktu dia umur 80 tahun, dia akan memimpin bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Nah, jadi Musa itu dari lahir besar sampai dia tua, dia ada dalam rencana Tuhan. Sama dengan hidup kita. Kita juga ada dalam rencana Tuhan. Dari kita kecil, besar, sampai tua ada dalam rencana Tuhan kalau kita taat. Nah, jadi waktu kita taat kepada Tuhan, ada masanya kita sedang di dalam padang gurun. Mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang sedang dalam padang gurun. Tapi mungkin ada di antara kita hari-hari ini sedang dalam istana. Kita merasa semua sedang baik-baik. Ada yang di dalam padang gurun merasa, aduh ini masalahku, ini masalahku. Tapi itu tidak masalah. Bilang kiri kanan, itu kamu sedang di training Tuhan, bilang. Kita sedang di training Tuhan. Tuhan punya maksud. Nanti ada saatnya. Seperti lagu kita tadi. Ada waktunya. Kita akan ngerti bahwa semua yang dulu pernah kita alamin, itu akan jadi pengalaman kepada kita. Nah, jadi itu Musa. Saya rindu kita buka di dalam Yosua ya. Ini tadi Musa. Yosua 3 ayat 15 sampai 16. Nah, ceritanya waktu orang Israel dibawa keluar dari Mesir, selama 40 tahun mereka di padang gurun berputar-putar. Akhirnya Musa juga sudah meninggal, lahirlah pemimpin baru namanya Yosua. Satu kali Yosua ingin bawa orang Israel ini menyeberang sungai Yordan. Tapi waktu mereka mau nyebrang, ada sungai Yordan. Nah, apa yang terjadi? Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali. Jadi dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Ya, jadi saudara lihat ini tabut. Nah, tabut itu kalau orang Israel itu penting sekali bagi mereka. Mereka selalu membawa tabut Tuhan. Di dalam ini ada bermacam-macam. Salah satunya ada loh batu yang dulu pernah diberikan Tuhan kepada Musa. Ada di dalam. Jadi Tuhan bilang, pergi jalan lewatin sungai Yordan, celupkan kaki ke dalam air. Berarti waktu mereka bawa itu masih ada air, belum kosong. Kira-kira kalau Bapak Ibu kita pergi ke Tongging, sampai di Tongging kita mau ke Samosir. Lalu datang Tuhan, kalau kamu mau jalan ke Samosir, pijak saja air itu, nanti kamu akan bisa jalan ke sana.
Apa kita bilang? Tuhan, kalau bisa keringkanlah dulu, biar aku jalan. Pertanyaan saya, mana lebih susah menggeser batu atau menghidupkan orang mati? Apa? Menghidupkan orang mati. Yesus selalu menyuruh kita melakukan bagian kita itu yang bisa kita kerjakan. Yang Yesus suruh selalu dalam hidup kita, yang Yesus suruh kita lakukan firman Tuhan adalah sesuatu hal yang bisa sebenarnya kita lakukan. Tapi seringkali kita sama seperti orang ini. Udah bau Tuhan, karena malas kitanya. Udah bau Tuhan. Jadi kalau Tuhan suruh geser batu, udah geser, lakukan bagian kita. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Untung kita punya Tuhan yang baik. Lu geser batu itu kata Tuhan, ih bau Tuhan. Gua ada gay, aku geser sangko pegeloksa katanya. Oh, udah kacau kita kan. Jadi yang terpenting kerjakan bagian kita. Amin. Jadi waktu saya belajar firman Tuhan, saya melihat banyak cerita-cerita di Alkitab ini yang sebenarnya Tuhan sendiri bisa lakukan, tapi Dia selalu menuntut kita untuk melakukan bagian kita. Salah satunya ini, bisa nggak Tuhan geser batu? Bisa. Orang mati aja, Lazarus keluar. Apalagi batu geser, mungkin Dia bisa geser sendiri. Tapi Yesus tidak mau lakukan itu. Karena Yesus sudah bagi tugas. Ada yang jemaat lakukan, ada yang Yesus lakukan. Waktu Yesus melakukan mujizat di Kana, bisa nggak kira-kira Tuhan ngomong aja, semua air dari pet masuk ke tempayan. Ngapain disuruh pelayan-pelayan ngambil air lagi isi ke tempayan? Kan capek kan. Kalau Yesus bisa mengubah air menjadi anggur, ngapain Dia suruh-suruh orang lagi isi tempayan itu? Isi. Kan bisa aja semua air dari pet pindah ke situ, pindah semua. Dan kita santai-santai saja, nggak melakukan apa, bisa. Tapi sekali lagi, disitulah Tuhan menuntut. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Jadi kita harus tahu hal yang ini. Waktu Naaman disembuhkan, bagian Naaman celup-celup. Bisa Tuhan sembuhkan gak celup-celup? Sembuh bisa. Tapi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Itulah yang mungkin bisa jadi jawaban kalau ada orang bertanya gini, kalau Tuhan kalian itu hidup, kenapa dulu waktu Hawa itu ngelihat buah itu, pas mau diambil dipukulkan Tuhan mintangannya, kan gak berdosa kalian, kata. Disitulah kita harus tahu bahwa ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Kalau semua Tuhan kerjakan, kita gak bisa berkehendak bebas, maka kita akan seperti robot. Kita mau berdosa, gak bisa, kita akan seperti robot. Kita mau ambil buah, mau kita makan, gak bisa, Tuhan tarik.
Itu sebabnya kita semua punya kehendak bebas. Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Tuhan memberikan kita kehendak bebas sesuka-suka kita. Kita mau baik silakan, mau jahat silakan. Tapi di akhirnya nanti ada penghakiman. Nah, jadi kita harus ingat ini. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Nah, seringkali masalah dalam keluarga, masalah dalam ekonomi, masalah dalam kesehatan, masalah dalam hal-hal itu sering sekali terjadi karena kita tidak melakukan bagian kita. Tapi kita melakukan bagian Tuhan mungkin. Kita melakukan bagian-bagian yang seharusnya tidak perlu kita lakukan. Saya mau tanya, contohnya ini, contoh. Saudara rindu keluarga bahagia? Amin? Amin. Semua kita pasti rindu keluarga kita bahagia. Pertanyaan saya yang kedua, bisa nggak kira-kira Tuhan memberikan kita keluarga yang bahagia? Pikir dulu. Bisa nggak kira-kira Tuhan memberikan kita keluarga yang bahagia? Bisa, kalau kita melakukan bagian kita. Kalau ada jeruk, kita tanam. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Kalau kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Waktu kita lihat, kita bersihkan, ada yang kotor, kita bersihkan. Ada carang yang nggak baik, kita potong. Kita tambahi pupuknya, kita ganti pupuknya. Bisa. Saya baru-baru ini berbicara dengan salah satu orang, dia sekolah di Israel. Dia orang Indonesia, marga Sembiring, dia sekolah di Israel. 3 kali setahun dia ke Israel sekolah. Dia banyak cerita tentang Israel. Di Israel itu, satu pokok jeruk bisa menghasilkan 1 ton buahnya, 1 pohon, 1 ton. Bagaimana caranya? Saya bilang, wah mereka itu orang yang pintar, cerdas. Bisa. Tapi, waktu kita melakukan bagian kita, sama dengan yang kita bilang tadi, bisa nggak kita bahagia? Bisa ketika kita melakukan bagian kita. Kita berdoa, Tuhan berikanlah kami keluarga yang bahagia. Doa kita. Tapi kita berkelahi lalap, jungut-jungut lalap, asal cekcok, nggak ada yang mau ngalah. Bagaimana Tuhan bisa membahagiakan kita kalau kita tidak mau melakukan bagian kita? Nah, jadi samanya kita semua kita belum baik. Saya belum baik, saudara juga belum baik. Banyak hal-hal yang mungkin saudara merasa saya kurang cocok. Saya juga mungkin merasa saudara kurang cocok. Sama dengan istri, suami istri. Ada suami yang merasa istrinya ada yang kurang cocok. Sama istri juga merasa ada suaminya yang masih kurang cocok. Tapi waktu kita belajar firman Tuhan, melakukan bagian kita, sudah lakukan saja bagian kita. Firman Tuhan bilang, kasihi musuhmu. Waktu kita berkelahi mungkin berselisih paham, ngalah satu orang, beres. Tuhan bisa memberikan keluarga yang bahagia. Jadi ketika kita belajar melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kira-kira contoh, kalau ada anak kita masih kecil, lari-lari dia datang ke rumah, bajunya udah jorok kali, rambutnya pun udah tak seperti apa, tanah semua, tanah udah jorok, ingusnya 1111, oh keluar semua, jorok. Dia datang ke rumah, mama katanya, masih sayang kita? Kalau jorok kayak gitu, jual saja Min, jual. Nggak kita lakukan, kenapa? Karena anak kita. Kita mengasihi anak kita tanpa syarat. Sayangnya itu bisa kita lakukan sama anak kita, tapi nggak bisa kita lakukan sama pasangan kita. Kalau kita tanam jeruk, nggak menghasilkan. Kalau nggak menghasilkan, mati, rusak, misalnya nggak baguslah pohonnya. Kira-kira apa yang kita lakukan? Ganti atau perbaiki?
Mungkin kita akan berpikir, wah ini mungkin karena ini kurang bersih, kita akan bersihkan lagi, kita tambah lagi pupuknya. Nggak mungkin kita tanam jeruk udah 3 tahun kita tunggu, nggak bagus kita tebang, nggak mungkin. Mungkin kalau udah sering menghasilkan kita tebang oke lah. Tapi kalau baru pertama belum pernah berbuah, udah 3 tahun kita tunggu, nggak beres kita tebang. Nggak mungkin, kita akan bersihkan, kita akan taruh pupuk, kita akan lakukan yang terbaik supaya dia bisa menghasilkan yang terbaik. Sayangnya itu bisa kita lakukan kepada jeruk, tapi nggak bisa kita lakukan sama anak kita. Waktu anak kita nakal, kita tebang. Bukannya kita kasih pupuk, bukannya kita nasihati, bukannya kita doakan, kita tebang. Itu yang harus, seperti yang saya bilang tadi, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian kita melakukan kehendak Tuhan. Bagian Tuhan melakukan mujizat-mujizat dalam hidup kita. Maliaki 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Jawabannya, keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi kalau kita setia kepada istri kita, setia kepada suami kita, kita melakukan tugas kita masing-masing, kita akan melahirkan keturunan ilahi. Nah, di firman Tuhan sudah jelas yang menjadi bagian-bagian kita. Firman Tuhan bilang, suami, kasihi istrimu. Istri, hormati suamimu. Anak-anak, hormati orang tuamu. Sudah jelas bagian kita di firman Tuhan. Kalau kita mau keluarga kita bahagia, lakukan yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita, suami mengasihi istri, istri menghormati suami, anak-anak menghormati orang tua, keluarga ini akan menghasilkan keturunan ilahi. Tapi sebaliknya, kalau suami membenci istri, istri membenci suami, anak-anak membenci orang tua, keluarga ini akan melahirkan keturunan yang parah-parah. Jadi itu harus kita tahu. Kita harus tahu apa yang menjadi bagian kita. Kalau kita orang tua, belajarlah mendidik anak kita. Jangan suka begu. Jangan suka kutuk anak kita. Bodoh kali kau. Anak apalah kau ini? Begu. Kenapa ada anak begu? Karena ada induknya begu. Jadi didiklah anak kita. Anak-anak ilahi itu akan lahir, akan bangkit ketika kita semua melakukan bagian kita. Ya, jadi didiklah anak kita selagi dia masih bisa dididik. Kalau istilah bambu masih kecil itu bisa dipeotkan. Tapi kalau udah besar kita peotkan, diantamnya kita buang balik. Jadi kalau masih kecil didiklah. Saya bersyukur punya istri. Kalau malam itu anak kami masih bangun-bangun, istri saya bacakan Amsal. Amsal pasal 1. Takut akan Tuhan. Nah, itu salah satu cara mendidik anak. Didik anak kita. Peduli dengan anak kita. Uang itu bukan segala-galanya buat anak kita. Jadi saya pernah punya teman, kami sebaya. Dia benci sekali sama bapaknya. Masalahnya waktu saya tanya, kau kenapa benci kali sama bapak? Hanya sepele. Jadi kami sama-sama sekolah, tamat SMA, kan sama-sama cari kerja. Dia belum dapat kerja sampai 2 tahun. Jadi dia setiap pagi bangun pagi cepat, dia keluar rumah. Bapaknya bangun paginya lama, karena pulang malam, bangunnya agak siangan. Jadi pulang malam, bangun agak siangan. Itu selalu kerja bapaknya. Jadi satu kali teman saya ini, entah karena apa, dia kecapean, dia juga tidur-tidur di rumah pagi-pagi. Nah, waktu bapaknya agak siangan, misalnya sekitar jam 10 dia bangun, dia lihat anaknya masih tidur. Dia bangunnya, weh, bangun. Udah jam berapa ini? Nggak sekolah kau, katanya. Udah 2 tahun dia tamat.
Sejak itu bapak ini gak peduli sama aku. Udah 2 tahun tamat, baru itu bapaknya bilang, gak sekolah kau. Dia pikir bapakku ini gak peduli sama aku, hanya karena kata-kata itu. Jadi kita harus mendidik anak. Saya pernah dengar ada bapak-bapak bilang, tugas kundara misen, tugas nandaina diri anak-anak. Jangan seperti itu. Tugas mendidik anak itu tugas kita sama-sama. Amin. Jadi kalau anak kita salah, cubitlah. Kalau anak kita salah, tegurlah. Saya sarankan kepada semua jemaat di sini, jangan ada menjadi orang tua yang kalau istilah orang Karo, ngkapiti anaknya. Orang-orang yang ngkapiti anaknya itu akan bertumbuh menjadi orang yang suka memberontak. Dulu waktu saya masih kecil, namanya anak-anak main-main nggak cocok, berantem, nangis lari ke rumah. Bapak sama mama bilang, kenapa kau berantem? Dipukul lagi. Berantem kau, udah bapak bilang jangan berantem, padahal aku yang benar. Aku besok main lagi, berantem, bapak lari mama. Kenapa lagi? Berantem kau lalap. Pakilah kena biru lagi. Besok berantem lagi. Udah gak berani lagi aku bilangnya. Besoknya aku pikir, kalau berantem pun aku juga yang disalahkan. Udahlah. Jadi sejak itu saya gak melapor lagi. Saya tahu ketika saya berantem, walaupun saya yang benar, saya tetap yang salah. Tapi saya punya teman sebaya saya. Kalau kami main sama-sama gitu, ketika dia ada masalah dan dihantam orang, dia lapor sama bapaknya, Pak, dihantam orang aku. Datang bapaknya, dipegangnya anaknya itu. Ayo, mana tadi lawanmu? Mana? Ini Pak ini. Kau tinju, gimana tadi kau bikinnya? Gitu lagi bikin, tinjunya lagi. Pak. Itu benar. Besoknya berantem lagi, lapor lagi sama Pak. Datang lagi. Mana tadi itu? Gimana tadi kau bikinnya? Antam lagi. Dilihat bapaknya, gerbuak anak. Sekarang anak itu jadi anak berandalan. Itulah anak-anak kalau kita kapiti. Jadi kalau ada anak kita salah, dimarahi orang, diamkan saja. Tapi kalau anak kita nggak salah, dimarahi orang, bela ya. Jangan pula marahi orang nggak salah anak kita. Begini nak Kristus. Firman Tuhan jelas bilang, didiklah anakmu. Kalau perlu dirotan katanya. Kalau perlu ya, dirotan. Supaya anak itu supaya engkau bisa menyelamatkan dia dari dunia orang mati. Nah, itulah pentingnya istilah orang Karo, rawai tapi olah tembehi. Bisa dimarahin tapi jangan tembehi. Nah, jadi kita yang harus berubah. Anak-anak harus berubah, orang tua harus berubah, semua kita harus berubah. Ada satu yang saya bilang dari firman Tuhan ini, bahagia itu bisa terjadi ketika kita melakukan bagian kita. Orang tua lakukan bagian kita, anak-anak lakukan bagian kita, semua kita melakukan bagian kita, maka akan ada mujizat-mujizat yang terjadi. Tapi ada satu masalah yang seringkali menghalangi kita untuk taat, yaitu kewajaran. Apa? Kewajaran. Seringkali kita berkata, wajarnya aku marah, nakal kali anakku ini. Wajarnya aku terlambat, jauh rumah. Nah, kalau kita lihat cerita ini cerita Lot. Satu kali Tuhan bilang, Lot, keluar kau dari Sodom dan Gomora, karena aku memusnahkan Sodom dan Gomora. Jangan lihat ke belakang. Kalau kamu lihat ke belakang, kamu akan jadi tiang garam. Lalu waktu mereka jalan itu, Sodom dan Gomora itu dihanguskan oleh Tuhan. Mereka jalan. Istri Lot juga jalan. Waktu jalan mungkin istri Lot mulai berpikir, aduh, rumahku yang kubangun sudah berapa tahun, gimana ya nanti hancurnya ya? Lembuku gimana ya? Kedeku gimana ya? Mungkin Lot berpikir tentang harta-hartanya. Pertanyaan saya, wajar nggak dia lihat ke belakang?
Harta yang sudah bertahun-tahun dia bangun. Sudah besar rumahnya mungkin. Sudah banyak. Dia lihat kampungnya yang selama itu di situ dia tinggal. Pertanyaan saya, masa itu saja? Wajar nggak dia lihat ke belakang? Wajar. Disitulah masa-masanya yang mungkin menentukan kehidupan Abraham, karena ada seorang Ishak yang mungkin bertumbuh menjadi orang hebat yang akan membawa harum nama keluarga Abraham. Tuhan minta, potong dia, persembahkan dia di Bukit Moria. Kira-kira wajar nggak Abraham bilang, Tuhan macam apa kau? Udah 25 tahun ku tunggu. Kau suruh lagi aku bunuh. Pikir Tuhan, pikir. Sakitnya tuh di sini Tuhan. Wajar Abraham ngomong gitu. Tapi lihat, dia tunduk kepada kehendak Allah. Dia tunduk dengan semua resikonya. Karena dia tahu Tuhan itulah Tuhan, bukan dirinya. Kalau waktu itu dia ngelawan, berarti yang menjadi Tuhan dirinya. Tapi apa yang terjadi? Waktu dia taat, ada mujizat. Anaknya nggak jadi dibunuh, Tuhan kasih domba gantinya. Dia menjadi bapak orang percaya. Janda Sarfat, dia nggak punya apa-apa lagi di rumah. Datang Nabi Elia, lapar aku, ibu, tolong kasih dulu, buatkan dulu kue. Menurut saya wajar sekali janda Sarfat itu bilang, nggak mikir kau, pendeta macam apa kau itu? Udah kau tahu di sini kelaparan, minta lagi kau. Hah? Wajar sekali bagi saya seorang ibu itu berkata, karena dia punya anak, anaknya juga kelaparan. Datang Elia minta. Tapi dia tidak lakukan. Dia taat. Ketaatan janda Sarfat itu membuat mujizat terjadi. Waktu dia taat, itu minyak gak berhenti-berhenti mengalir sampai kelaparan itu selesai. Mungkin doa ibu ini pun dah beda. Tuhan, buatlah kelaparan terus ya, biar ada terus minyak kami ya. Dan dia mengalami mujizat. Sekali lagi, bukan soal wajar atau tidak. Kita harus ingat itu. Bukan soal wajar atau tidak, tetapi taat. Lakukan bagian kita. Mungkin selama ini kita berkata, wajarnya aku terlambat, jauh rumahku. Mungkin selama ini kita berkata, wajar aku belum bisa melayani, banyak kali kesibukanku. Wajar aku belum bisa jujur perpuluhan, aku pun belum cukup. Wajar begini, wajar aku marah, anakku bandel kali semua. Wajarnya kurasa suamiku itu kasih aku berlian, udah berapa tahun kami menikah, wajar. Wajar. Di pertanyaannya, bukan soal wajar atau tidak, tapi soal ketaatan. Amin. Saudara mau taat? Mau? Mau. Berat nge. Ate indujay. Kam nge lah taat lah mujizat. Kalau nggak taat, nggak ada mujizat. Kalau taat, ada mujizat. Saya waktu mendidik anak, saya dibuat Tuhan terkagum-kagum. Sebagai orang tua, saya sempat mikir, gimana nanti menyekolahkan anakku ini ya. Penghasilan kami pun segini-segininya.
Untuk kami pun habis-habis segini, habis-habis makan. Tapi saya mulai kalahkan pikiran itu. Saya hamba Tuhan. Anakku ini juga anak Tuhan. Benar, Tuhan itu membuat kami terkagum-kagum. Sampai yang kemarin saya bilang, hampir kami, waktu anak kami lahir itu bajunya banyak. Hampir tidak ada satu baju pun yang kami yang beli. Semua orang kasih. Sampai Tuhan kirim, orang dari Jakarta kirim per pak-pak. Dari Korea pun datang 3 hari hanya ngantar untuk mainan anak kami, baju anak kami, ini nanti gigit-gigitannya, ini nanti untuk gros-gros punggungnya. Satu kota. Saya pikir waduh Tuhan itu luar biasa. Sampai sekarang berkat itu tidak berhenti. Ada kakak kami datang, dia datang. Ini adek, susu nanti untuk anak lu, kasihnya 2 susu kotak besar. Dia langsung pergi. Dalam hatiku Tuhan, kapan lagi kakak itu datang? Sampai sebegitunya, sampai tempat tidurnya orang pikirkan. Sampai sorong-sorongnya yang double itu. Orang yang kasih itu. Kalau aku disuruh beli, bagus kita gendong saja aku bilang. Ada pun uangku nggak mau aku beli yang kayak gitu-gitu. Karena Tuhan tahu, anak ini ada pun uangnya nggak maunya dia beli. Ku gerakkanlah orang, lalu digerakkannya lah orang. Kemarin waktu anak itu diletakkan di kursinya itu, ku bawa di mobil, kami ke Binjai. Ku foto dia, ku masukkan di Facebook. Datang orang. Aduh bahaya seperti itu. Kena kaca nanti kalau kecelakaan. Bagiku aman. Udah dipasang sabuk pengaman. Di perutnya pun sudah aman. Aman kok Pak. Jangan. Semua orang komentar. Jangan, jangan. Banyak yang komentar. Cuma satu yang peduli. Dia bilang, nanti Pak Krispus saya akan kirim tempat duduk yang aman untuk bayi di mobil. Saya bilang, jangan Pak. Tapi dalam hatiku, kirim Pak. Karena saya tidak kenal orang itu. Jujur saya tidak kenal. Dia teman Facebook saya tapi saya tidak kenal. Saya tidak pernah berkomunikasi. Saya tidak kenal orang itu. Dia minta nomor telepon saya. Dia minta alamat saya. Dia ditelepon. Pak saya kirim. Pak jangan Pak. Saya tidak mau merepotkan. Justru kalau Bapak nggak mau terima. Saya jadi repot Pak. Katanya. Oh dalam hatiku puji Tuhan. Dan dia bilang. Dia sudah kirim. Kita tunggulah nanti ini. Nah, jadi maksud saya, sampai waktu kami terima itu, saya cerita dengan istri. Saya hampir terharu, saya bilang, aduh Tuhan kita itu luar biasa. Istri saya bilang, Pak, anak kita ini bukan hanya anak kita, tapi mereka juga anak Tuhan. Tuhan juga bertanggung jawab penuh atas hidup mereka. Wah iya, saya dikuatkan lagi. Artinya, yang penting saya kerjakan bagian saya. Saya melakukan firman Tuhan, saya memberitakan firman Tuhan. Bagian Tuhan yang mencukupkan semua belakang-belakangnya itu. Nah, jadi kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Puji Tuhan.